Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini Langsung kita aja mau, kita mau bahas, mencaci. kita mau membahas salah satu public figure namanya Pak Ahmad Dhani. Kita panggilnya Pak atau Mas atau siapa ya? Langsung aja namanya kalau emang lagi gini. Gak usah pakai Pak. Oke, Ahmad Dhani ini kan famous banget ya Ahmad Dhani gitu kan. Kemarin itu tanggal 5 Maret Ahmad Dhani rapat. Ahmad Dhani kalau yang belum tahu dia adalah anggota DPR Komisi 10. Jadi salah satunya membahas soal olahraga. Jadi dia dari Gerindra ya? Dari Gerindra, fraksi Gerindra. Terus dia tuh rapat Bang sama PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, ya. Terus di rapatnya itu dia bilang Bang, katanya saya setuju dengan naturalisasi gitu. Tapi ada baiknya kalau menurut saya ya, naturalisasinya itu kenapa nggak yang udah pada tua, yang udah di umurnya di atas 40 atau yang udah duda. Nanti kita jodohkan dengan wanita-wanita di Indonesia, kita jodohkan gitu. Nanti bibit-bibitnya, anak-anaknya akan dibina pemerintah gitu, biar dapat calon-calon pemain sepak bola yang jago-jago gitu katanya. Terus abis itu dia bilang kan kalau misalnya muslim nih Bang, kan istrinya bisa 4 tuh katanya. Kata dia bisa lah 1 orang dinaturalisasi terus isinya 4, nanti anaknya banyak kan. Terus nanti bakal dibina pemerintah katanya. Ini out of the box Pak, tapi bener deh ini adalah berasal dari pemikiran dia gitu. Itu bukan out of the box, itu bodoh. Terus katanya dia harus ngurangin tenang sini. ngurangin pemain bola yang rasnya Eropa. Dia maunya katanya yang dinaturalisasi itu yang Arab, Maroko, atau ras Aljazair dan lain-lain. Kita nggak ngerti ya. Dan itu bukannya karena tadi istrinya boleh 4. Ya istrinya boleh 4 mungkin ya. Mungkin ada stigma kalau Arab muslim istrinya ya. boleh 4 gitu. Ya mungkin. Dan katanya nanti bibitnya lebih unggul karena Indonesian born katanya. Iya. Terus pernyataannya Ahmad Dhani ini rame Bang. Dan akhirnya dikecam sama Komnas Perempuan. Dia dibilang kayak dia tuh merendahkan perempuan karena perempuan cuma dianggap sebagai alat reproduksi laki-laki. Alat reproduksi anak. Iya. Terus abis itu Komnas Perempuan juga bilang kayak ya janganlah kayak gitu Ahmad Dhani gitu. Rasis. Bener-bener cuman hanya bukan menspesialkan ya kayak hanya memspesialkan satu ras tertentu dan menyingkirkan ras-ras yang lain. Iya, jadi memspesialkan yang Arab-Arab gitu Bang daripada yang Eropa. Tapi saya juga ya karena 4 istri itu. Iya. Tapi dia kan sempat ditanya wartawan Bang. Ahmad Dhani sempat ditanya wartawan kayak gimana pendapatnya nih dikecam sama Komnas Perempuan. Terus intinya tuh Ahmad Dhani bilang ya saya nggak salah gitu kan. Saya tetap berpegang teguh dengan pendapat saya tanpa peduli sama Komnas Perempuan, konsisten gitu. Terus katanya gini, harusnya Komnas Perempuan tuh belajar rasis itu apa gitu. Sebetulnya kalau tadi itu yang soal 4 istri itu, kalau memang tujuannya hanyalah mendatangkan si pria-pria asing itu ke sini, kemudian jadi ayah dari anak-anak Indonesia nantinya, ya sebetulnya kan nggak perlu sampai orang Islam. Maksud saya begini, kalau cuma tujuannya itu ya undang aja mau orang bule kayak mau apa. Dia sekarang misalnya nih tidur dulu sama Cindy atau sama X gitu ya, terus sampai punya anak, habis itu cerai. Tidurin lagi cewek yang lain. Ya nikah siri gak sih? Ya apalah namanya. Ya apalah namanya. Tapi maksud saya kalau tujuannya hanya buat itu, buat anaknya. Kan cuma buat mau bikin anak nih. Ya udah nggak usah orang Islam, orang bule juga boleh. Tapi memang dia bukan untuk membina keluarga. Dia betul-betul buat menyetubuhi perempuan-perempuan Indonesia agar punya anak-anak Indonesia, keturunan dia. Terus sebanyak-banyaknya perempuan dia tiduri. Tapi Bang, kan yang diutamain yang Arab Bang. Jadi mungkin ya kenapa? Saya duga alasannya adalah karena kalau Arab tuh Islam boleh punya 4. Karena kalau dari superioritas gen ya enggak dong. Orang bule kan lebih kuat, lebih keren lagi. Pemain-pemain bola terkemuka di dunia sekarang ini lebih banyak yang bule dong. Dia mungkin ngeliatnya mau Muhammad Salah karena gitu. Memang karena memang Salah cuma 1. Iya.
Karena memang yang ditekenin sama Ahmad Dhani Muslim Bang. Iya, itu kenapa? Nah, karena Ya karena saya rasa karena 4 istri itu. Iya, karena dalam pandangan saya, wahai Ahmad Dhani, kalau ide kamu tuh adalah hanya mendatangkan pria-pria unggul, bule dan asing itu ke sini jago bola kan, agar gen-gen ini bisa menyebar di Indonesia, ya nggak usah dikawini untuk waktu yang lama. Kawini aja satu perempuan, 2 anak misalnya, atau 1 anak. Terus dia perempuan yang lain. Terus aja dia tiduri. Iya Bang, jadi jatuhnya si Ahmad Dhani ini kayak jadi kepala biro jodoh gitu. Nah, terus katanya dia bakal cari pemain luar yang entah Islam Arab itu, terus nanti deal-dealan. Kamu mau nggak cari istri di Indonesia? Ntar kalau misalnya, oh saya mau, nanti foto si pria ini bakal dipajang, terus nanti ditawarin, kamu mau nggak dia lajang perempuan. Iya perempuan di Indonesia. Terus kalau misalnya ada yang mau, ntar tinggal dikawinin tadi. Tapi sebelum itu dia ada spesifik ngomong, misalnya itu pemainnya mau masuk Muslim, mau jadi Muslim gitu. Oh iya. Masuk Islam. Iya. Ada kata-kata. Serius. Misalnya dia mau masuk Islam gitu, mau jadi Muslim atau kayak gimana gitu. Ada spesifiknya, makanya aku bilang Bang. Nggak, saya tetap duga itu Islam, karena gitu. 4 istri. Saya duga ya. Kalau enggak, tapi memang apalagi sudah menyebut syariah. Iya. Ya kita selama ini nggak mengenal Ahmad Dhani itu sebagai orang yang Islamnya Islam konservatif gitu kan, dia sangat liberal kan, jadi dia sebetulnya nggak punya harapan untuk mengislamkan orang-orang itu. Yang dia inginkan adalah orang-orang itu datang ke sini meniduri perempuan-perempuan Indonesia, bahkan ditawarin kan siapa yang mau nih gitu kan, ntar perempuan-perempuan misalnya Cindy tertarik, Egra tertarik, saya mau tuh sama cowok yang ini, ya tidurin aja, ya, jadi dinikahi, ditiduri, cerai lagi. Kan kasarnya udah hamil nih. Udah hamil. Udah dong. Gitu. Iya enggak? Kalau mau itu. Karena saya setuju, menurut saya ya ini namanya juga pendapat. Dhani kan bilang begitu, namanya juga pemikiran, jangan dijudge dong. Kita juga bisa bilang dong, nih kita punya pendapat nih, itu adalah gagasan yang luar biasa, tidak beradab gitu ya. Dan terkesan itulah yang kata Komnas Perempuan, merendahkan perempuan. Ya katanya yang gimana ya, yang menurut Ahmad Dhani bener tuh kayak menurut aku ya, itu malah kayak menomorduakan perempuan gitu loh Bang. Jadi kayak merendahkan. Jadi kayak laki-laki tuh ya di depan gitu loh. Iya benar. Tapi di depan gimana jelasinnya ya? Iya enggak. Itu jelas. Apa ya? Patriarki mungkin ya? Atau enggak, saya bahkan tidak ingin berteori macam-macam. Ini menurut saya memang ketidakberadaban ya. Jadi gini, mungkin di masa lalu atau bahkan di masa sekarang di negara-negara tertentu kayak negara-negara komunis atau apa, itu masih bisa dilakukan tuh. Jadi pengembangan genetika kan nggak harus sepak bola nih, bisa aja misalnya ilmuwan terkemuka di bidang fisika, kan pinter tuh. Kita undang ke sini, suruh meniduri perempuan-perempuan Indonesia agar anaknya itu jadi keturunan ilmuwan fisika. Itu barangkali itu pernah dilakukan dulu. Jadi memperbanyak keturunan, misalnya saya dianggap sebagai, wah ini pria nih pintar sekali, ayo dikasih 10 perempuan ya. Dari 10 perempuan itu saya punya anak 10 anak, dan yang dari 10 masa sih nggak ada yang dapat 3 atau 4 pinter gitu. Yang 6 barangkali nggak jadi ya. Tapi yang B 3 aja gitu. B aja. Tapi yang 3-4 tuh A gitu kan. Itu logis, tapi sama sekali nggak beradab. Iya betul. Ini apalagi tujuannya, minta maaf ya, cuma mencari pemain-pemain sepak bola buat mengisi tim nasional kita. Ini ya udahlah, apa yang sekarang ini sudah dilakukan oleh PSSI aja udah banyak dikritik, tapi banyak dikritik. Saya sih termasuk yang setuju sama apa yang dilakukan PSSI kan. Kan yang dia cari itu keturunan yang ada kaitannya sama Indonesia, pernah lahir di Indonesia atau orang tuanya orang Indonesia, bla bla bla. Nah, keturunannya itu bisa dibawa ke Indonesia jadi pemain sepak bola Indonesia. Ini naik hari Kamis nih pertandingan nih ya. Timnya Indonesia mungkin 80% sampai 90% bule semua. Ya itu udah cerdas tuh cara begitu. Ya kan? Kita lihat hasilnya seperti apa, belum tentu juga menang ya. Tapi ini udah, wah keren nih begini. Saya nggak melihat ada negara lain yang melakukannya. Ini adalah Indonesia yang melakukannya. Tapi kalau sekarang
Anda merasa harus mengundang orang-orang asing itu ke sini, meniduri perempuan-perempuan Indonesia agar si perempuan-perempuan itu punya anak-anak yang nantinya ini juga Bisa anaknya jadi itu kan bibit masih unggul. Bibit unggulnya baru main 18 tahun lagi. Iya, baru dibina, nunggu, baru iya. dibina. Kan baru lahir, jadi anak kecil. Ya paling akademi sepak bola usia dini nggak sih yang misalnya Iya. kayak 7 tahun. Iya kan? Itu juga. Jadi artinya hasilnya juga masih 17 tahun kemudian gitu kan. Iya. Ini untuk apa? Ini Ahmad Dhani punya ide sebrilian ini. Brilian tanda petik ya. Brilian yang Karena kalau misalnya nih Bang, jadi nih ada nih bibit unggulnya nih dari gagasannya, dari pemikirannya Ahmad Dhani gitu kan. Terus misalnya dibina bareng sama yang lokal kan belum tentu juga lebih baik gitu. Gimana? Kayak misalnya nih ada apa sih namanya? Anak-anak dari pemain keturunan Arab tadi. Terus sekolah nih Bang, sekolah olahraga bareng sama yang lokal misalnya Jawa gitu, orang Jawa. Itu kan belum tentu yang keturunan Arab ini lebih baik gitu daripada keturunan lokal gitu. Saya sih menganggap bahwa orang-orang Indonesia ini sebetulnya kan sudah bagus ya. Cuman kenapa dia kalah sama pemain-pemain asing? Itu kan pemain-pemain asing sejak kecil dia dilatih secara secara intensif lah gitu ya, secara baik ya. Sehingga sekarang aja masih ada pemain Indonesia, pemain asli Indonesia yang bertahan dalam tim PSSI. Ya dari misalnya 11 orang ada sekitar 3 orang masih main. Rizky Ridho, si Marcelino, Pratama Arhan, beberapa ya. Artinya apa? Artinya orang-orang itu selevel sama pemain bule itu ya. Nah, kenapa yang lain enggak? Ya kamu lihat kompetisi kita seperti apa, pola pelatihan sepak bola kita seperti apa, makanan kita seperti apa, kebanyakan makan even pelatihnya. Iya sih. Pelatihnya pun bahkan. Dan pelatihnya kan luar. Kita terpaksa ambil dari luar kan. Saya nggak menganggap bahwa pelatih Indonesia tidak baik, tapi memang barangkali proses menjadikan dia sebagai pelatih dulu, proses dia menjelang menjadi pelatih itu tidak sebaik kalau kita berada di luar negeri. Nah, kalau kita mau dalam 18 tahun ke depan ini mau mengembangkan pemain-pemain sepak bola Indonesia yang lebih baik, ya udah caranya adalah betul-betul bikin sistem pembinaan yang lebih baik, kompetisi yang lebih baik, asupan makanan yang bergizi, bla 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 bla. Ini ngapain juga si Bapak Ahmad Dhani ini Laskar Cinta atau apa badan genetik nasional syariah. Karena kan sebenarnya pun misalnya nyari yang lahir di Indonesia, keturunan Indonesia juga ya sebenarnya pemain lokal kita pun juga ya nggak kalah bagus ya kalau misalnya kayak misalnya ada faktor pembinaan usia dini tadi kayak sekolah sepak bola atau apa, terus infrastrukturnya dan sistem kompetisinya. Jadi intinya sebenarnya ekosistem sepak bolanya sendiri yang harus dibenerin dulu gitu. Jadi kayak jangan terlalu berpikir Genma pasti bisa lah bikin tim kita bagus. Kayak ya tadi yang Bang Ade bilang gizinya, terus si ekosistem sepak bolanya, sistem kompetisinya dulu minimal yang harus dibenerin. Yang kayak tadi Egra bilang ya, jadi dia gennya udah bagus nih anak. Tapi dia nggak dilatih dengan cara yang benar. Dan gizinya juga nggak diperhatikan. Gizinya nggak diperhatiin. Dia malah main sama anak-anak nongkrong dan segala macam. Kan nggak bakal jadi apa-apa juga. Iya benar-benar. Jadi kenapa nggak si Ahmad Dhani sebagai wakil rakyat, dia tuh dipilih dengan suara yang sangat besar loh. Itu dia sebagai wakil rakyat yang mikirnya ada agak lebih lurus lah ya, lebih lempeng gitu loh ya. Lagian kan ini lagi membahas naturalisasi di dunia olahraga, kenapa jadi melenceng ke biro jodoh gitu. Kayak, maksudnya coba tolong berikan saran yang memang bisa membangun tim sepak bola Indonesia, entah misalnya coba deh pelatihannya di intens atau gimana gitu kan, dan infrastrukturnya. Dan memang setelah Ahmad Dhani ngasih gagasan yang out of the box ini, itu benar-benar di area rapat tuh orangnya pada ketawa Bang. Jadi karena ya mungkin ketawa karena Bu Susi aja komen gak sih? Bu Susi Pujastuti. Orang sifat orang kelihatan dari pemikirannya gitu. Enggak, dan saya setuju. Saya setuju bahwa memang cara berpikir Ahmad Dhani artinya itu cenderung simple, cenderung menggampangkan gitu ya. Tapi lagi-lagi saya mau bilang bahwa
ya boleh dia berpikir semacam itu karena dia mengatakan boleh dong saya berpikir, ini kan hak saya. Ya boleh, cuman kamu tuh anggota DPR, kamu mikirin yang lebih benar dong caranya. Kamu rela ya membiarkan perempuan-perempuan di Indonesia ini cuman jadi orang-orang yang disediakan untuk ditiduri ya. Alat reproduksi. Alat reproduksi kan? Iya. Ya kan? Alat reproduksi bahasa ilmiah. Kalau pakai bahasa saya itu perempuan buat disetubuhi saja agar punya anak dipakai kan. Semacam pelacur jadinya kan. Iya, betul. Ya, terus nanti setelah itu ya gunanya ya udah selesai ya udah. Jadi bayangkan keluarga itu kan semestinya dibangun atas dasar cinta kasih keharmonisan hubungan antara suami istri yang mesra dan seterusnya. Ini enggak, dia abaikan sama sekali. Ya walaupun orang sebagian bilang ya memang Ahmad Dhani ngelihat keluarga dengan cara seperti itu ya. Dia bisa katanya sih kan dia paling tidak dia punya 2 istri ya. Yang pertama udah cerai. Oh yang Maya ya. Tapi ketika itu kan sempat ramai dan seterusnya. Jadi emang dia itu cenderung menggampangkan tuh ya posisi perempuan yang mestinya justru di era-era sekarang ini kita sangat hormati, kita sangat hargai dan nggak bisa sekedar untuk menjadi alat tempat pemuas nafsu, alat untuk reproduksi, alat untuk ditiduri. Enggak, perempuan tuh jauh lebih mulia daripada itu. Berharga. Apalagi dia menyampaikan itu di sebuah forum yang memang penting karena kan dia kayak rapatnya sama PSSI sama Kemenpora yang maksudnya pun PSSI sama Kemenpora kan nyampein ini loh kita ada gagasan naturalisasi gimana menurut DPR. Maksudnya itu forum penting yang maaf banget ya, kalaupun memang dia membela atas nama kebebasan berpendapat yang nggak bisa kasar asal jeplak aja gitu kan dia tadi wakil rakyat nggak bisa yang ini kan pendapat saya, bukan masalah pendapat saya atau enggak, apakah pendapatnya itu memang berguna, memang istilahnya berfaedah untuk sepak bola Indonesia atau enggak gitu. Apalagi dia, melenceng ini jadi biro jodoh. Tapi dia punya ini nggak sih anak perempuan nggak sih? Punya. Ada. Safia kalau nggak salah. Remaja saya punya juga. cerita yang agak juga mengecewakan tuh dalam wawancara Ahmad Dhani itu dia sempat bilang ya misalnya anak saya siapa Safia ya. Ya walaupun saya harus nonton ulang kali untuk menangkap kalimat lengkapnya. Tapi kira-kira dia bilang ya udah Safia itu saya indikan aja ke pemain-pemain bola itu yang usia udah 40 itu. Nih orang-orang nih terkenal nih, dia pemain bola yang bagus nih, nanti anak kamu akan jadi pemain bola yang bagus juga. Come on. Kan dia ayah ya. Dia itu ayah ya. Segitu ya. Sependek itu. Sependek itu ya cara pandang dia mengenai anak. Nah kandung loh ini maksudnya. Iya. Nggak, aku kira emang nggak ada anak perempuan makanya berani ngomong kayak gitu. Iya, ada. Iya. Ada. Ternyata ada. Nah, dan lucunya itu sedihnya bukan lucu ya. Ketika dia dikritik oleh Komnas Perempuan dia malah menganggap ya itu hak gue gitu untuk ngomong seperti ini. Saya support sepenuhnya Komnas Perempuan. Betul. Karena begini, orang-orang semacam Ahmad Dhani ini barangkali memang tidak punya sensitivitas. Ya, dia tuh nggak sadar, dia tuh tidak peduli bahwa memang ada persoalan nasib perempuan di dunia, di Indonesia juga yang perlu diperjuangkan, yang selama ini cuma jadi korban. Ya, nah, women empowering ini harus dilakukan bersama-sama ya dengan beragam bentuk antara lain dengan gerakan-gerakan tentang menjadikan perempuan itu punya posisi misalnya kayak di DPR sampai ada kuota buat anggota DPR di parlemen kan ada sekian %. Itu contoh yang paling gampang ya. Nah, ada banyak contoh lainnya gitu tentang adanya badan, kamu bilang biro jodoh sih tadi, badan-badan untuk menanggulangi kekerasan seksual. Kenapa harus ada di kampus? Sekarang setiap kampus negeri itu ada, kampus negeri atau bahkan semua kampus ya itu ada tuh badan itu ya. Badan. Kenapa? Ya karena memang diakui bahwa perempuan itu adalah makhluk pasangan pria yang diperlakukan secara tidak adil selama bertahun-tahun kan. Nah dalam hal ini ya jangan ditambah lagi dong dengan statement-statement kayak begini. Dia harus cukup sensitif tuh. Iya betul. Dan ketika dia dikritik, tolong dipikirin dong kritiknya gitu ya. Tolong dong diperhatikan secara cermat apa yang dikatakan oleh Komnas Perempuan ini. Saya
saya adalah salah seorang yang mengagumi Ahmad Dhani sebagai musisi ya. Cuma dia sebagai anggota DPR ini, apalagi ngomong soal biro jodoh ini, itu sungguh-sungguh menyakitkan menurut saya. Sedih sih. Kamu kan sebagai perempuan tadi kayak mau marah dari awal. Oh iya jelas. Makanya tidak ada embel-embel siapa itu. Iya, padahal ya dia ngomong bang, ya kan namanya biro jodoh kan emang kayak gini caranya. Gitu. Oh gitu biro jodoh? Itu dia bilang yang soal, tadi kan sini ngomong tuh, yang soal kalau misalnya ada pemain yang deal-dealan sama dia, mau dijodohin sama perempuan Indonesia nanti mukanya gitu. Nanti mukanya dipasang nanti di sosmednya. Itu kan Ditawarin. Ntar banyak tuh katanya yang daftar. Terus nanti pemainnya tinggal pilih. Nah kan gitu kan Take Me Out Indonesia. Caranya biro jodoh. Enggak banget. Ya cuma ya itu di satu sisi nampak make sense kan. Tapi kemudian kan tujuan dia adalah untuk mengganti proses program naturalisasinya PSSI. Iya. Maksudnya adalah untuk memperoleh anak-anak yang punya gen-gen pemain bola terbaik kan? Iya. Ya bentuknya kan nggak begitu dong. Makanya kan dibilang, udah lo jangan yang dari Eropa terus. Iya. Makanya kan yang dari Arab kan, makanya idenya. Dia maunya mau yang dari Arab. Itu harus kita tanya tuh sama Ahmad Dhani. Iya. Kenapa harus Arab sih? Kenapa harus syariah? Kenapa nggak bisa siapapun? Ya kan? Kenapa misalnya nggak keturunan Cina, Jepang gitu loh. Ya Cina, Jepang, Korea, Eropa sendiri juga Eropa, kenapa? Iya. Ya, ada masalah kalau dibawa ke sini, nanti cari perempuannya lebih susah karena kita mayoritas Muslim. Ya cari perempuan Kristen dong. Ngerti nggak maksud saya? Iya. Kalau memang mau ya. Kalau memang dan kalau ini memang tujuannya itu adalah tujuan sekedar meniduri untuk menghamili dan punya anak, ya udah datang ke sini, pindah agama bentar. Kan orang-orang Eropa juga nggak peduli amat ya sama agama dia kan. Jadi dia datang ke sini, terus ada bayarannya tuh kalau mau pindah agama ditambah jadi 5 miliar gitu. Kalau meniduri, kalau anaknya langsung jadi itu tambahannya ada bonus. Tapi bener-bener itu bang ditanggepin sama netizen tuh yang kayak emang negatif banget sampai ada satu komen yang aku highlight itu kayak jadi Ahmad Dhani tuh ngelihat perempuan tuh jadi pelacur syariah atau gimana gitu. Iya. Itu sampai yang kayak segitunya terus kayak wow. Nggak bisa dihindari ya. Nggak bisa disalahkan orang menganggap begitu. Dan Mas Ahmad Dhani dan fansnya maaf loh. Ini betul-betul bukan soal personal. Ini bukan soal kita nggak suka sama Ahmad Dhani. Saya adalah salah seorang fansnya Ahmad Dhani dalam hal musik dia dengan dewanya dan seterusnya ya. Cuma kalau ini nih ya kita marah karena Ahmad Dhani adalah seorang yang berpengaruh, seorang yang didengar pendapatnya, seseorang yang dihormati di Indonesia dan dia anggota DPR. Kalau sampai bikin pernyataan serendah itu, menurut kami ya harus dijawab. Kadang nasib perempuan aja tuh sekarang masih sering mendapat ketidakadilan gitu loh terkait isu gender dan sebagainya. Apalagi ditambah omongan seorang wakil rakyat yang terkesan merendahkan perempuan, apa enggak marah, meledak gitu. Maksudnya kok nggak sensitif sama sekali sama perempuan. Kalau misalnya mengatasnamakan kebebasan berpendapat tadi, kayak kenapa nggak dipikir dulu, kenapa nggak di riset dulu, gimana-gimananya gitu. Iya, kan kamu bilang dia datang ke sebuah rapat dengar pendapat kali ya. Rapat. Itu kan dia datang ke sana nggak mungkin dengan kepala kosong terus asal aja ngomong supaya didengar, supaya dikutip, viewers jadi banyak dan seterusnya. Karena abis itu emang nama dia jadi sangat terkenal kan. Tapi kan Ahmad Dhani udah sangat terkenal. Ya kalau kasus segini mungkin bisa aja kosong ya. Ini kan dia kan bukan content creator kan Bang Ahmad Dhani. Ya mudah-mudahan anak-anaknya Ahmad Dhani bisa mengingatkan ayahnya. Iya, semoga. Tolong ya Al, Eldul, Safia dan siapa satu lagi adiknya. Tolong fans-fansnya juga ditegur lah. Iyalah. Gitu. Cuma nggak yakin juga sih Komnas Perempuan kan nggak digubris. Jadi ya semoga ada yang bisa lah menegur gitu. Kalau nggak ada mungkin gitu. Jalur Langit aja. Oke, mungkin itu aja. Ikut ya, saya kalau di Jalur Langit saya nggak ikut. Dia juga nggak ikut Bang. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau misal penonton ada ide-ide konten boleh komen di bawah. Kalau misalnya mau nggak setuju sama kita juga boleh komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jadilah wakil rakyat yang benar. Oke. Saya tunggu di episode Kupas Berita berikutnya. Bye.